Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk. Tapi hari ini saya perlu membuat konten karena saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Community Shield tahun 2023 antara Arsenal versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Arsenal melalui adu penalti. Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal mendapatkan gelar pertama mereka musim ini teman-teman, yang juga merupakan gelar ketiga bagi Mikel Arteta sebagai pelatih dari Arsenal, karena sebelumnya pada tahun 2020 Mikel Arteta juga berhasil membawa Arsenal menang di pertandingan Community Shield dan juga menjadi juara dari Piala FA. Sebaliknya bagi Pep Guardiola, ini adalah kekalahan ketiga bagi Pep sebagai pelatih dari Manchester City di sebuah pertandingan Community Shield. Tapi walaupun di dua pertandingan sebelumnya Manchester City kalah ya di Community Shield, tapi anehnya di tahun berikutnya mereka lah yang menjadi juara dari English Premier League. Jadi artinya walaupun Manchester City kembali kalah tahun ini, bukan tidak mungkin nanti tahun depan tiba-tiba mereka lagi yang menjadi juara dari English Premier League. Dan tampak jelas lah, tanpa adanya Kevin De Bruyne, permainan dari Manchester City kurang kreatif. Mereka memang bisa menciptakan peluang, tapi gak banyak peluang di babak pertama. Namun setelah Kevin De Bruyne masuk baru terlihat kan serangan dari City lebih bervariatif dan mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Sedangkan bagi Arsenal, mereka tidak bermain buruk, sama sekali gak buruk, apalagi di babak pertama. Tapi saya melihat di babak kedua, tiba-tiba tempo permainan dari Arsenal itu menurun teman-teman. Sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Manchester City untuk bisa mencetak gol lebih dulu. Namun pada akhirnya, Arsenal bisa selamat dari kekalahan ketika ada gol dari Trossard yang dia cetak di menit ke 101. Banyak yang bingung kok injury time-nya lama banget. Ya ini tampaknya sekarang ada aturan baru yang mungkin juga nanti akan dipakai di Premier League. Yaitu injury time bisa lebih panjang lagi atau lebih lama lagi. Jadi seperti di Piala Dunia. Jadi setiap waktu yang terbuang itu karena ada kejadian atau karena memang pemain mengulur waktu itu akan dipakai di masa injury time. Jadi seperti di Piala Dunia bisa juga nanti ada pertandingan yang injury time-nya sampai 12 menit atau mungkin juga sampai 10 menit. Jadi ya saya pikir wasit menambah injury time karena memang ada beberapa kejadian di lapangan yang membuat pertandingan sempat berhenti. Jadi agak ada kontroversi dari segi injury time yang begitu lama. Cuma kan hebatnya para pemain Arsenal ini gak nyerah ya. Jadi saya melihat bahwa kemenangan Arsenal ini adalah kemenangan dari segi mental bagi para pemain. Karena mereka sempat tertinggal, ketinggalannya juga di menit ke-77, tapi mereka akhirnya bisa comeback. Dan juga di adu penalti, kan nggak ada pemain dari Arsenal yang miss. Dan saya nggak nyangka sih, Kevin De Bruyne bisa miss, terus kemudian Rodri juga bisa di-save tendangannya oleh Ramsdale. Padahal Rodri mainnya bagus banget. Bahkan di babak pertama kan, dialah yang mendapatkan 2 peluang bagi Manchester City, dan juga di babak kedua dia mendapatkan 1 peluang yang bisa di-save oleh Ramsdale. Dari susunan pemain, nah tampak jelas lah ya Mikel Arteta nih super serius ya, tentulah dia ingin mengalahkan mantan gurunya atau mantan mentornya ya, sehingga ya semua pemain-pemain yang available ya, pemain-pemain pilar semua diturunkan. Kan cuma Jesus dan juga Zinchenko yang nggak bisa bermain ya. Ada pemain baru seperti Timber, seperti Rice, seperti Havertz juga bermain. Ya mereka gak mengecewakan juga, tapi ya sayang ya Havertz tuh mendapatkan 2 peluang di babak pertama, seharusnya gol. Nah saya sebagai fan Arsenal agak khawatir juga sih ngelihat Havertz tuh buang-buang peluang ya. Jadi keingat ketika dia sering miss chances pada saat membela Chelsea. Walaupun dari segi membuka ruang bagus, dari segi dia memantulkan bola ke pemain-pemain lain bagus, tapi ketika mendapatkan peluang ya harus bisa finishing, apalagi lawan tim seperti Manchester City. Dan dari Manchester City ya kita lihat lah ya mereka masih mengandalkan Erling Haaland, dan ya Haaland gak bisa menciptakan satupun peluang. Ya memang sih Haaland diganti ya, tapi bukan berarti bahwa Haaland ini tidak memberikan kontribusi. Memang dia tidak bisa melepaskan shot on target, tapi pergerakan-pergerakannya liar banget. Dan pertandingan semalam itu menjadi bukti betapa pentingnya peran dari Kevin De Bruyne di City dan juga peran dari Saliba di Arsenal. Karena ya seperti yang tadi baru saja saya katakan, walaupun Haaland ini gak bisa menciptakan peluang, tapi pergerakannya liar dan juga dia dikawal ketat oleh Saliba. Jadi kesulitan Haaland itu untuk mendapatkan peluang adalah karena kawalan ketat dari Saliba.
Kan saya pernah menjelaskan musim lalu ketika Saliba absen. Nah ini inti masalah dari Arsenal ketika Saliba itu absen karena cedera. Betul kan? Jadi kita lihatlah lini pertahanan dari Arsenal tuh tidak sesolid seperti di awal musim lalu. Gabriel memang ada, tapi jangan salah, Gabriel ini yang biasa melakukan kesalahan tapi ditutup oleh Saliba. Dan sebetulnya Ortega bermain baik, Ortega melakukan banyak save, Ramsdale juga melakukan banyak save terlepas. Ramsdale tuh hampir saja ya gol bunuh diri ya ketika dia melakukan kesalahan tuh di babak pertama. Dan saya melihat peran dari Rodri luar biasa di Manchester City ini. Walaupun mereka telah kehilangan Gundogan, tapi Rodri sekarang bermain lebih ofensif loh. Lihat aja tuh yang dia shooting tuh, yang dia lob bola di atas Ramsdale. Artinya kan dia punya visi tuh, dia sudah bisa melihat Ramsdale tuh off the line ya, artinya atau keluar dari garis gawangnya. Jadi memang ini pemain yang bagus. Ya tapi tetap saja ya dibutuhkan Kevin De Bruyne, dan juga apalagi ketika Foden masuk tuh, waduh, itu kan karena Foden tuh gol dari Manchester City. Dan saya melihat peran dari Kovacic nih belum nyetel, dia hampir tuh challenge ke Odegaard tuh yang dia tackle dari belakang tapi nggak kena kan. Wah itu kalau kena ke Odegaard atau ke Martinelli tuh saya lupa. Wah itu kalau kena bisa yellow card, mungkin juga bisa red card karena pelanggaran dari belakang. Dan memang dari jalanan pertandingan ya, saya jelaskan juga ya teman-teman ya, di menit-menit awal pertandingan berjalan ketat, banyak pelanggaran dilakukan oleh masing-masing tim karena sebetulnya Arsenal memulai pertandingan ini dengan defensive mode. Mereka nggak mau terlalu terbuka, mereka tahulah musim lalu karena mereka bermain terlalu terbuka. Nah, mereka sering kecolongan melalui counter para pemain City atau permainan terbuka dari Manchester City. Jadi mereka bertahan, mereka cari momen untuk counter, maka itu City tidak bisa banyak menciptakan peluang. Para pemain City ball possession aja, hanya satu peluang dari Rodri, yang kalau nggak salah tuh terkena Declan Rice. Declan Rice was okay, tapi dia kelihatan sangat berhati-hati, nggak mau banyak kehilangan bola. Timber kuat, ya kan? Havertz not bad, walaupun tadi sudah saya jelaskan miss 2 chances ya. Ya dia harus bisa melakukan finishing lah. Itu pokoknya kalau dapat peluang harus gol, karena Jesus kan sekarang cedera. Nketiah nggak bisa diharapin deh. Terus akhirnya pertandingan mulai hidup ya, mulai menarik, mulai seru ketika Arsenal mendapatkan peluang pertama tuh dari Havertz di menit ke-25. Bingung saya kenapa gak gol. Umpannya udah bagus dari Ben White. Dan kemudian Saka mendapatkan peluang sebelum Havertz mendapatkan peluang lagi. Jadi ya terus Rodri ya, peluang yang dari jarak jauh itu. Jadi memang babak pertama ini ya setelah menit ke-20 milik Arsenal. Tapi di babak kedua, setelah masuknya 3 pemain pengganti ya, Cole Palmer, ada Phil Foden, kemudian Kevin De Bruyne, nah baru hidup permainan dari City. Dan Arsenal mau nggak mau harus bertahan. Dan City bisalah menciptakan serangkaian peluang ya. Sebelum akhirnya tuh si Palmer mencetak gol, wah cakep banget ini gol. Ini yang biasa dicetak oleh Mahrez ya ketika dia bermain di sebelah kanan. Dan dimulai juga oleh pergerakan dari Foden, di mana Partey tidak bisa melakukan pressing, ada counter attack yang cepat, dan Palmer bisa mencetak gol. Saya kira udah Arsenal kalah. Ternyata Trossard ini instingnya luar biasa. Itu kan dia tentu paham ya, sudah rame ya kotak penalti, tapi dia milih untuk shooting loh. Itu jelas shooting. Ternyata kena kaki dari Akanji dan bola berubah arah menjebol Ortega. Padahal Ortega mainnya bagus juga kan. Dia melakukan banyak saves di babak pertama. Jadi terlihat bahwa karakter para pemain Arsenal di sini mentalnya kuat banget, dan itulah yang mereka butuhkan nanti di Premier League, karena kelemahan dari Arsenal musim lalu adalah dari segi mental. Kalau dari permainan nggak ada salahnya dari permainan Arsenal, ya terlepas ketika Saliba cedera ya kelihatan lah lini pertahanan mereka nih nggak solid. Tapi mental itu yang sangat penting, dan memang Haaland juga diganti karena dia nggak bisa berbuat apa-apa sebab dikantongi oleh Saliba, faktanya seperti itu. Dan ya kita menunggu juga nanti ya Zinchenko main, jadi biar lebih dinamis nih. Dan Zinchenko feeling saya nanti Premier League sudah bisa bermain ya, mungkin disimpan dia ini untuk Community Shield, gak perlu main. Tapi again the other problem for Arsenal di depan, mereka harus bisa melakukan finishing para pemain mereka. Dan bagi City ya di tengah sekarang, jadi kalau Kevin De Bruyne ini absen ya paling nggak Phil Foden lah dimainkan sebagai gelandang serang ya. Kalau saya melihat tuh kemarin tuh dia bermain di belakang striker ya, jadi kelihatan banget kreatif banget. Alvarez akhirnya pindah ke depan kan ketika ada serangkaian pergantian pemain dari Pep Guardiola. So ini adalah pertandingan yang dimenangkan Arsenal, di mana mereka lebih kuat ya secara mental karena mereka akhirnya bisa comeback dan juga menang di adu penalti. Ya ini adalah start yang bagus, tapi ya tetap tidak menjamin bahwa Arsenal akan sukses. Musim depan bisa juga nanti mereka sulit bersaing di papan atas, tapi paling tidak kita sudah bisa melihat kerangka dari tim Arsenal ini sudah bagus ya. Ada 1-2 kekurangan, yakni dalam melakukan finishing dan juga ketika melakukan high press harus benar-benar bagus ya. Dan juga dari City ya ini adalah awal lah bagi mereka, dan mereka sudah biasa kalah di Community Shield, dan saya pikir gak bisa dinilai juga bahwa City tidak akan sukses musim ini ya. Bisa juga nanti mereka sukses, bisa juga nanti mereka menjadi juara
Apakah itu dari Piala FA atau juga dari Premier League ya, tapi saya gak yakin sih bisa kembali mendapatkan treble ya. Dan sebagai fan dari Arsenal tentu saya mengapresiasi para pemain Arsenal yang berhasil menjadi juara, tapi ya saya juga tidak perlu merayakannya ya secara berlebihan. Oke, this is a good win for Arsenal. Saya senang, tapi tentu saya tidak akan berlebihan walaupun saya bingung. Ada beberapa postingan dari beberapa fans Arsenal yang tampak senang banget Arsenal menjadi bukan juara ya, Arsenal memenangkan Community Shield. Karena menurut saya yang menang Community Shield itu bukan tujuan utama bagi Arsenal. Tujuan utamanya adalah sukses di Premier League dan juga sukses di Liga Champions dan kalau bisa sukses di Piala FA. Tapi oke lah, this is a good start dan paling tidak bagi mental para pemain mereka semakin kuat. Manchester City yang mereka belum panas, nanti mereka bisa lebih menggila lagi pada saat Premier League dan masih ada tim-tim lainnya. Masih ada Liverpool, kemudian masih ada Chelsea juga, masih ada Manchester United juga dan mungkin juga Newcastle. Hati-hati loh, Newcastle juga sekarang timnya materi pemainnya lebih bagus lagi ya. Kita tunggu saja teman-teman, pekan depan Premier League akan dimulai dan tentu akan lebih seru lagi Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.